Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan baca kitab As-Sulam karya Ustadz Abdul Hamid Hakim, pasal ketiga, kaidah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu tsaniyatu. Kaidah yang kedua. Al-aslu tawi asli fil amring dalam perintah iku layak tadi orang menuntut apa amar at-tikrar ing mengulang. Aslinya perintah tidak menuntut untuk diulangi. Lianna sighata if'al tadullu ala talabil fi'li wa huwa yahsulu bil marrah. Qala Allah Ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lianna sighata if'al, karena sesungguhnya sighat if'al tadullu menunjukkan apa sighat ala talabil fi'li ngatasi tuntutan pelaksanaan. Wahwa adapun pelaksanaan yahsulu sudah terhasil apa pelaksanaan apa fi'al bil marrati kelawan satu kali. Kenapa perintah tidak perlu diulangi? Karena dalam mewujudkan perintah, dalam melaksanakan perintah tersebut sudah terlaksana, sudah terwujud, walaupun hanya dilakukan satu kali. Sehingga kalau seandainya ditanya, kenapa kok sholat 5 waktu perlu dilakukan setiap hari? Itu kan sama saja mengulang. Enggak. Perintah pelaksanaan sholat zuhur yang sekarang itu perintah baru. Bukan perintah yang kemarin. Adanya azan baru, adanya iqamah baru, adanya masuk waktu yang baru. Seperti itu. Wallahu a'lam. Qala Allah Ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tentunya dalam kasus ini bukan berarti melarang untuk mengulangi. Karena ada beberapa rumusan ibadah yang seandainya diulangi tetap ada nilainya. Qala berfirman sinten Allahu Allah Ta'ala kang maha luhur, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu lan sempurnakanlah sapa sira kabeh manungsa al hajja ing haji wal umrata lan ing umrah lillahi krana Allah. Al qa'idatu tsalitsatu utawi kaidah kang nomor 3 iku al aslu fil amri la yaqtadil fawra. Al aslu utawi asline fil amri ing dalam perintah iku layak tadi orang menuntut apa amar al fawra ing segera. Aslinya perintah tidak menuntut untuk segera dilaksanakan. Kenapa? Fayajuzu ta'khir ala wajhin la yafutul ma'muru bihi li'anna al-gharada minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awwali duna tsani. Fayajuzu maka boleh apa at-ta'khiru menunda ala wajhin menggunakan suatu cara, mengatasi suatu cara la yafutu yang tidak lepas, tidak hilang apa al-ma'muru bihi perkara yang diperintahkan. Li'annal gharada karena sesungguhnya tujuan minhu saking perintah iku ijadul fi'li adalah mewujudkan pelaksanaan min ghairi ikhtisasin dengan tanpa adanya penentuan bizamanil awwali dengan waktu yang pertama dunatsani bukan waktu yang kedua. Saya ulangi, aslinya perintah tidak menuntut untuk dilaksanakan segera. Faur itu segera. Sehingga boleh, maksudnya boleh ini sah. Bukan berarti kok nilainya sama antara pelaksanaan di zaman pertama, pelaksanaan di zaman kedua secara sempurna 100% mirip. Tentunya enggak ya. Orang yang memang menyegerakan pelaksanaan perintah dengan rasa betul-betul mengagungkan, kemudian dibandingkan dengan orang yang menunda-nunda perintah, tentu saja nilai pelaksanaannya beda. Hanya saja
Ketika ditanyakan tentang status keabsahan perintahan tersebut, maka seandainya perintah tersebut dilaksanakan bukan di awal waktu, maka tetap sah. Fayajuzu ta'khir, sehingga boleh menunda ala wajhin la yafutul ma'muru bihi, dengan cara yang seandainya dilaksanakan, apa yang diperintahkan itu belum lepas. Contoh, sholat Isya. Sholat Isya seandainya kita katakan masuk waktunya jam 7. Seandainya jam 7. Kalau seandainya dilaksanakan jam 3 malam, sah atau tidak? Sah. Dengan syarat apa? Ala wajhin la yafutul ma'muru bihi. Dengan cara yang seandainya dilaksanakan dengan cara tersebut, maka perintahnya itu tidak lepas. Ataupun dengan makna seandainya dilaksanakan dengan cara tersebut, maka cara tersebut masih sah. Li'annal gharadu minhu ijadul fi'li. Karena yang dikehendaki dari perintah adalah mewujudkan perintah tersebut, melaksanakannya dengan tanpa penentuan harus dilaksanakan di awal waktu, tidak boleh di waktu yang kedua. Sehingga di sini kata-kata dunatsani itu menerangkan bahwasanya boleh dilaksanakan di waktu awal. Waktu awal itu maksudnya awal waktu, atsani itu akhir waktu. Seperti itu. Nanti rumusan dunatsani ini kenapa kok harus ditambah dunatsani? Nggak harus. Di sini ini hanya untuk penegasan. Jadi kata dunatsani seandainya dihapus pun, seandainya nggak ditulis sama musonef pun, itu bizamanil awal itu sudah keterangan yang cukup. Jadi kata-kata dunatsani itu nggak usah dianggap pusing. Al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Al-amru tawi perintah bisyai kelawan sesuatu. Amrun, iku amrun adalah perintah pula. Perintah juga. Biwasa ilihi, dengan perantaranya. Memerintahkan sesuatu berarti juga merintahkan dengan keperluan perintah tersebut. Li'annahu karena temen setuhuni kelakuan. Laulam takun al-wasilah ma'muron biha la jaza tarkul wajib al-mutawaqqaf alaiha. Laulam takun, seandainya tidak ada apa al-wasilatu perantara, iku ma'muron diperintah biha dengan makmur, biha dengan wasilah, la jaza maka pasti boleh. Lamnya ini lam taukid. La jaza maka pasti boleh apa tarkul wajibi memerintahkan wajib, al mutawaqqafi yang kandek, yang tertahan, alaiha atas wasilah. Contoh, kalau dalam amalan contohnya sholat dengan wudhu. Orang diperintahkan untuk sholat ketika di pesantren misal dibangunkan tahajud, subuh. Bukan berarti kok santrinya itu langsung berdiri sholat di tempat, bukan. Maksudnya itu adalah diperintahkan bersuci juga, diperintahkan untuk istinja juga, diperintahkan untuk wudhu juga, diperintahkan untuk tutup aurat juga, diperintahkan untuk menghadap kiblat juga. Seperti itu. Wallahu alam. Karena kalau seandainya hukumnya wudhu, hukumnya persiapan, itu tidak diperintahkan, tidak wajib, maka boleh pula meninggalkan perintah, meninggalkan yang wajib. Kalau contoh dalam perbuatan, contohnya adalah seperti diperintahkan untuk membawa barang, membawa mobil misal. Tolong hantarkan mobil saya ke pulau seberang sungai misal. Tapi kita nggak boleh lewat jembatan. Sedangkan tidak ada jalan lain kecuali dengan melewati jembatan. Mau bikin jembatan disalahkan. Ngapain bikin jembatan? Tinggal lewat aja mobilnya. Padahal umumnya mobil itu nggak bisa lewat sungai langsung.
maka sama saja perintah untuk mengantarkan mobil itu boleh ditinggalkan karena pembuatan jembatan pun tidak diperintahkan. Wallahu a'lam. Wa kana tarkul wajib mumtani'an fakadzalika tarku ma adda ilaih. Wa kana, dan adanya apa tarkul wajibi, meninggalkan wajib, iku mumtani'an, terhalang, dihalangi, fakadzalika, maka begitu juga meninggalkan tarkuma, meninggalkan perkara, ada yang menyampaikan opoma ilahi, kepada wajib. Kalau seandainya wajib itu diperintah dihalangi, begitu pula meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan sampai kepada kewajiban tersebut. Contoh, kita ini wajib meninggalkan zina, maka meninggalkan seluruh kegiatan, seluruh perbuatan yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam zina, hukumnya juga wajib. Wallahu a'lam. Tsummal wasilatu, kemudian utawi perantara, iku imma syar'iyyun kataharati lis-shalah, wa imma 'urfiyyun kanasbis sulam li su'udis sathi, wa imma aqliyun katarkil istidbari li fi'lil istiqbali. Kemudian perantara itu terbagi menjadi 3. Imma syar'iyyun, ada kalanya perantara dalam syar'i, seperti sholat, seperti bersuci untuk sholat. Orang itu nggak bisa sholat tanpa bersuci. Maka sebagaimana sholat hukumnya wajib, untuk sholat wajib tentunya, maka wajib untuk melaksanakan toharoh. Adapun wasilah, perantara secara uruf. Uruf itu umum, yang terkenal, seperti menegakkan tangga, kanos bisulami, seperti menegakkan tangga, li su'udil sathi, untuk naik ke atas loteng, ke atas atap. Dan ada kalanya akal, secara akal, seperti tidak membelakangi untuk menghadap, tarkil istidbar, meninggalkan membelakangi untuk melaksanakan menghadap. Contoh, seandainya ada seseorang memerintahkan kita untuk menghadap ke arah timur, supaya kita bisa menghadap ke arah timur, caranya adalah tidak membelakangi timur. Begitu. Wallahu alam. Al-qaidatul khamisatu, tawi kiku kaidah kang nomor 5. Al-amru bisyai'in nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan terhadap lawannya. Sawaun akanal diddu wahidan, kama idza amara bil iman fa innahu yakunu nahyan 'anil kufri. Au kana diddu mubta'addidan, kama idza amara bil qiyami fa innahu yakunu nahyan 'anil qu'ud wal wattija'in wa sujudin wa ghairi dzalik. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap lawannya. Sawaun akana, baik apakah adanya, apa al-adiddu, lawan, iku wahid, dan satu. Ada kalanya lawan perintah itu satu. Contoh, kama idza amara, sebagaimana apabila memerintahkan sapa wong, bil imani, supaya iman, fa innahu, maka sesungguhnya perintah tersebut, yakunu, ada apa perintah, iku nahyan, melarang, anil kufri, dari kekufuran. Contoh yang pertama adalah iman dengan kufur. Orang kalau mengajak kita untuk beriman, memerintahkan kita untuk beriman, berarti sama saja dia melarang kita untuk kufur, karena lawannya iman itu kufur. Nah, ini contoh yang satu lawan satu. Au kanat diddul muta'addidan, ataupun ada lawannya itu banyak. Contoh, kama idza amara bil qiyami, sebagaimana apabila seseorang memerintahkan untuk berdiri,
fa innahu yakunu nahyan 'anil qu'ud, maka sesungguhnya perintah tersebut iku yakunu ada apa perintah iku nahyan larangan, an qu'udin dari duduk, wattija'in dan baring, wasujudin dan sujud, wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Apabila seseorang memerintahkan untuk berdiri, berarti tidak boleh duduk, tidak boleh baring, tidak boleh sujud, tidak boleh ruku, dan sebagainya. Karena lawannya dari berdiri itu ada banyak. Li'annal amra bisyai', li'annal amra karena teman setuhuni perintah, bisyai' kelawan sesuatu iku yadullu menunjukkan apa amar, alal wujubi ing atase wajib, wa min lawazimil wujubi dan termasuk kewajibannya wajib, maksudnya itu tanda-tandanya wajib, ikut tarku jami'il ad-dadi adalah meninggalkan seluruh larangannya, waddalu 'ala syai' dalun 'ala lawazimih, ketetapan, lawazim itu ketetapan. Waddalu adapun perkara yang menunjukkan 'ala syai' atas sesuatu, dalun iku dalun juga menunjukkan ala lawazimihi atas semua ketetapannya. Wal amru dalun bil iltizam ala tarki jami'il addadi. Wal amru adapun perintah iku dalun menunjukkan bil iltizam atas suatu ketetapan. Apa ketetapannya? Ala tarki jami'il addadi, untuk meninggalkan semua larangan. Jadi perintah untuk berbuat baik, pelaksanaan perintah itu punya suatu ketetapan. Apa itu? Meninggalkan berbuat buruk. Karena kalau larangannya tidak dijauhi, perintah pun tidak dapat terlaksana. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Kalau nggak paham nanti tanya ya. Soalnya memang rumusan ini ya secara bahasa itu mungkin agak rumit untuk sebagian orang. Tapi ya belajar usul fikih memang kayak gitu. Belajar usul fikih ini kan pada dasarnya itu belajar bicara, belajar berpikir lurus, belajar berpikir cerdas. Supaya apa? Supaya kalau ngomong sunnah, kalau ngomong hadis, kalau bicara Quran itu bisa tepat. Di antara kesalahan zaman sekarang ini kan banyak orang yang bicara Quran, bicara hadis tanpa mendalami ilmu usul fikih. Sehingga kalau bicara itu jangankan kok sesuai dengan kebenarannya, secara akal pun itu bicaranya nggak nyambung dengan realita kehidupan. Karena fikih ini kan jalan usul fikih, karena ilmu usul fikih ini kan bisa dikatakan sebagai jalan sambung bagaimana cara berpikir yang pas untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tentunya salah satunya, bukan berarti kok bisa usul fikih langsung bisa jadi ahli tafsir, juga enggak. Perlu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Makanya kalau dalam kitab Fadilah Quran itu dijelaskan 15 syarat orang itu bisa dikatakan ahli dalam bicara Quran dan hadis. Salah satunya ilmu usul fikih ini. Jadi sebenarnya tujuan ilmu usul fikih ini apa? Ilmu usul fikih ini belajar bicara. Namanya juga ilmu mantik. Mantik itu natoko, bicara. Mantik cara bicara. Berarti jurusannya ke ilmu bahasa. Iya. Kalau misal ditanya tentang berarti ilmu fikih, bukan. Ilmu bahasa, bagaimana cara fikih yang benar. Wallahu alam. Al-qa'idatu sadisatu, kaidah ke-6. Idza fa'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Idza fa'ila, apabila telah dikerjakan apa al-ma'muru bihi, perkara yang diperintahkan, ma'muru bih, ala wajhihi, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan caranya, yakhruju, maka keluar sapa al-ma'muru, orang yang diperintahkan, an uhdatil amri, dari ikatan perintah. Apabila perkara yang diperintahkan telah dilaksanakan sesuai dengan caranya,
maka orang yang diperintahkan telah lepas dari ikatan perintah. Fa idza adamal ma'u thumma tayammam thumma shalla kharaja an uhdatil amri. Fa idza adama, apabila tidak ada apa al-ma'u air, thumma tayammama tumuli tayammum sapa wong, thumma shalla kemudian dia salat, kharaja maka keluar sapa wong, an uhdatil amri dari ikatan perintah, fala qada maka ora ana qada iku maujud alaihi ing atase wong, idza wajada lamun nemu sapa wong almaa ing air. Wallahu alam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Falam tajidu lamu, maka kalau kalian tidak menemukan ma'an ing air, fatayammamu maka tayamumlah sapa kalian sa'idan dengan debu, tayyiban yang baik. Apabila contoh rumusan kaidah ini, apabila ada orang dalam suatu kondisi tidak punya air, mau wudu tidak ada air, kemudian dia tayamum, tentunya bukan kok tidak ada air langsung tayamum ya, mestinya dia sudah melaksanakan segala perintah yang menyebabkan dia boleh untuk tayamum, seperti mencari air dan upaya air sudah dilaksanakan, kemudian tayamum, kemudian dia sholat, maka dia sudah terlepas dari ikatan perintah, tidak wajib qada seandainya nanti nemukan air. Kenapa kok nggak wajib qada? Karena sholatnya sah, kan belum bersuci. Iya, walaupun dia belum bersuci dengan wudhu ataupun dengan mandi kalau junub, tapi dia sudah melaksanakan sesuai dengan perintahnya. Apa itu? Melaksanakan tayamum sebagai ganti bersucinya yang asli. Apa rumusannya? Firman Allah, falam tajidu ma'al fatayammamu sa'idan tayyiba. Li'annahu law lam yakhruj an ufdatihi lawajaba alaihi fi'lul ma'muri bihi thaniyan wa thalithan wa halumma jarra. Li'annahu karena sesungguhnya kelakuan, law lam yakhruj seandainya tidak keluar sapa wong an uhdati dari ikatan perintah, lawajaba maka pasti wajib alaihi bagi orang tersebut apa fi'lul ma'muri bihi melaksanakan perkara yang diperintahkan, thaniyan kelawan 2 kali, jadi maf'ul mutlaq, wa thalithan dan 3 kali, wa halumma jarra dan seterusnya. Wa qad alimna dan sungguh telah tahu sapa kita, mimma dari keterangan taqaddama yang telah lewat, annal amra sesungguhnya perintah, ikula yaqtadi tidak menuntut apa perintah, at-tikrara ing mengulang. Seandainya sudah dilaksanakan sesuai dengan cara yang sudah dirumuskan, maka dia sudah keluar dari ikatan perintah. Wallahu a'lam.